Ini mau dimulai aja apa masih nunggu yang lain? Karena chat di grup nggak ada yang respon. Coba cek teman-temannya ya. Halo. Halo. Iya, Miss. Coba Wildan. Mulai aja, Miss. Rahma record kok, jadi bisa dilihat yang belum datang gitu. Oke, record ya. Ya, Miss. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Miss. Miss sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya. Malam ini saya sedikit menjelaskan tentang prosedur untuk tugas akhir. Izin share ya. Oke, sudah keluar belum slide-nya? Sudah keluar belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Berikut agenda pelaksanaan tugas akhir yudisium dan wisuda tahun akademik 2021 dan 2020. Yang pertama adalah kegiatan usulan dosen pembimbing yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 Januari 2022 di kampus unit, di mana bagian akademik akan mendaftarkan nama-nama kalian untuk mendapatkan nama dosen pembimbing. Lalu ada sosialisasi tugas akhir kepada mahasiswa pada tanggal 5 sampai tanggal 14 Januari oleh tim direktorat, terutama oleh tim ketua jurusan. Tapi belum dapat informasi ini tanggal kapannya, nanti akan diinformasikan jika sudah dapat tanggalnya. Yang ketiga adalah proses bimbingan tugas akhir, di mana kalian sudah melakukan proses bimbingan kepada dosen pembimbing yang nanti sudah ditunjuk oleh para kajur, dimulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan 15 April 2022. Setelah itu, jika bimbingan kalian sudah selesai, maka masuk ke dalam proses pengumpulan berkas dan pendaftaran sidang tugas akhir pada tanggal 16 sampai dengan 18 April 2022 di kampus Jakarta Utara. Yang berikutnya adalah pelaksanaan sidang tugas akhir tahap 1 pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2022. Selanjutnya pelaksanaan sidang tugas akhir tahap 2 di tanggal 4 sampai dengan 9 Juni 2022. Lalu ada pelaksanaan berikutnya adalah pelaksanaan yudisium di bulan September. Tanggalnya nanti diinformasikan kembali. Lalu ada pelaksanaan wisuda di September juga. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke berikutnya? Untuk pelaksanaan sidang tugas akhir itu ada syaratnya nggak, Miss? Untuk sidangnya, nah syaratnya ini di pengumpulan berkasnya ya. Pengumpulan itu pada saat pengumpulan harus sudah wajib melunasi biaya pendidikan, biaya sidang TA, dan biaya sertifikasi Melbourne. Begitu. Sidang offline ya, Miss? Informasi terakhir yang saya terima kemungkinan masih secara online. Begitu. Belum ada perubahan ya. Miss, berarti sidangnya tahun lalu juga online juga gitu, Miss? Iya, online. Tahun lalu online semua. Oh, presentasi kayak biasa gitu dari rumah gitu ya, Miss? Ya, seperti saya presentasi hari ini, kalian seperti itu juga, tapi sidangnya itu di dalam Zoom ataupun Jimit itu terdapat ketua penguji ahli, sekretaris sidang, dan peserta sidang, yaitu kalian masing-masing. Jadi di dalam Zoom atau Jimit itu hanya ada 4 orang. Kan kalau kita sekarang banyak nih, ya kan? Nah, di situ khusus aja untuk 4 orang tersebut gitu. Di luar dari itu tidak bisa, untuk masing-masing presentasinya individual. Ada lagi?
Miss, aku mau nanya di luar ini, Miss. Untuk mata kuliah, katanya masih ada mata kuliah ya kita ya? Satu ya? Iya nanti, iya. Nah, MSDM, Sumber Daya Manusia. Tapi nanti di bulan Februari. Ya, hanya satu mata Full, kuliah aja kok. itu full bulan Februari gitu, Miss. Iya, Sampai kenapa UASnya emang? di bulan Februari juga gitu ya? Iya, karena satu mata kuliah nanti bisa seminggu 3 kali. Itu supaya lebih cepat ataupun seminggu sekali, nanti tergantung jadwalnya aja ya. Gitu, oke, Miss. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya lanjut terlebih dahulu ya, nanti bisa ditanyakan berikutnya. Adapun syarat bimbingan tugas akhir adalah tidak terdapat nilai D dan E dari semester 1 sampai dengan semester 4, lalu menyelesaikan pembayaran tahap 1 biaya sebesar 500.000 sampai dengan tanggal 10 Januari ini, lalu juga sudah melunasi angsuran bulan Januari dan sertifikasi Melbourne. Lalu berikutnya adalah mengupload ke KAS melalui Smart Student atau Smart Academic. Smart Student itu yang di template kalian masing-masing ya, ada di kalau nggak salah biodata detail. Nah di situ ada upload KTP, KTM dan akte. Nah, diinformasikan lagi nih bagi mahasiswa-mahasiswi yang belum memberikan ijazah SMA-nya ke bagian akademik, mohon disegerakan karena jika tidak kami tidak akan bisa mendaftarkan kalian. Karena kalau nggak ada ijazahnya, berarti kalian kategorinya belum lulus ya dari SMA tersebut. Oke, selanjutnya adalah pembayaran Miss, sidang tugas akhir. Pembayarannya mahasiswa membayarkan seluruh biaya ke masing-masing kampus dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tadi 500.000 untuk mendapatkan nama dosen pembimbing, lalu sisanya nanti bisa dibayarkan pada saat sebelum pendaftaran sidang berlangsung. Nah, selain dari biaya TA yang harus diselesaikan, ada juga biaya-biaya lainnya seperti biaya pendidikan, biaya sertifikasi Melbourne, ataupun yang lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah informasi biaya tugas akhir yang kemarin sudah disampaikan surat yang didistribusikan oleh bagian keuangan, yaitu ada informasi biaya tugas akhir dengan nominal 4.800.000. Nah, bila kalian sudah membayar di awal 500.000, berarti sisanya ada 4.300.000 dan ini bisa dibayarkan secara cicil maupun langsung sebelum pengumpulan berkas pendaftaran sidang kalian. Rinciannya seperti apa sih, Miss? 4.800.000 itu rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya tugas akhir, itu sebesar 1 juta. Biaya skrip SKPI itu ada 250.000. Biaya wisuda itu 2.850.000. Biaya ijazah itu ada 700.000. Biaya tugas akhir itu apa aja sih? Ya nanti pembayaran dosen pembimbingnya sama bimbingan, terus pembayaran sidangnya kepada para pengujinya dan lain-lainnya. SKPI itu sama seperti sertifikasi Melbourne berbentuk sertifikat. Lalu biaya wisuda itu yang akan didapat apa saja sih, Miss? Biaya wisudanya itu ada biaya toga, biaya undangan dan lain-lainnya. Lalu ijazahnya itu 700.000. Cetakan ijazah itu ada 3 lembar nantinya. Ijazah D3, transkrip nilai 1, transkrip nilai 2. Seperti itu. Lalu biaya tersebut ditransfer ke rekening BNI yang tertera di bawah ini ataupun yang sudah ada di surat. Oke, itu saja yang disampaikan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk data-datanya kita cek dari Smart Student gitu ya, Miss. Data yang mana nih? Yang slide tadi tuh yang syarat, Miss. Yang ini? Yang ini? Iya. Ya. Kalau untuk KTP, KTM dan akte itu ada di Smart Student kalian masing-masing. Lalu untuk ijazah bisa cek ke bagian akademik apakah kalian sudah sudah mengumpulkan atau belum pada saat awal masuk kuliah dimintain kan ya sama marketingnya fotokopi ijazah.
iya, masih dicek kembali siapa, mungkin ada yang belum menyerahkan atau apa gitu, nanti bisa dicek lagi ya ke bagian akademiknya. Nanya di grup sekalian atau gimana ya Miss? Maksudnya Kenapa? untuk ijazahnya siapa aja yang belum gitu? Tuh ya. Masa lupa sih siapa aja yang belum. Udah lama Miss. Bentar ya. Saya buka dulu ya sistemnya. Mas, apa ya? Oke. Oke, saya share di grup ya, itu untuk upload KTM, KTP, dan akte, mohon dicek. Masih banyak ini yang belum upload KTM. Sudah dapat KTM semua kan ya? Halo? Sudah Miss. Udah, Miss. Oke, berarti yang upload. Akta. Gue belum lagi akta. KTM. Oke, untuk ijazah alhamdulillah semua sudah mengumpulkan, berarti tinggal yang ini saja ya. Tinggal upload KTM, KTP, dan akte. Ini KTM mayoritas semuanya nih. Yang udah Laila sama Siti Ulfa ya. Oke, bisa dicek ya, segera ya melakukan upload di semua student kalian masing-masing. Lagi yang ditanyakan? Miss, mau nanya dong, Miss. Ya. Nanti kan kita dapat pembimbingnya, Miss. Nanti tuh, itu gimana ya jelasin? Misalkan satu pembimbing itu 5 mahasiswa. Terus? Atau gimana tuh, Miss? Oke, yang jelas satu pembimbing itu bisa 5 sampai dengan 10 gitu ya, nanti tergantung ACC dari kajurnya meng-ACC atau tidak usulan dari akademik, seperti itu ya. Oh, jadi satu pembimbing rame-rame ya, Miss, gitu? Iya, betul, nggak satu pembimbing satu, nggak, minimal 5 sampai 8 ya. 5 sampai 8 mahasiswa yang dipegang oleh satu pembimbing. Tapi itu mahasiswanya dari kelas kita atau dari kelas lain juga, Miss? Atau campur gitu? Kalau usulan dari yang akademik nanti sampaikan itu khusus untuk dicakut aja ya. Tapi kalau misalkan nanti di ACC, ya alhamdulillah untuk jakut semua, atau bisa nanti combine dengan kampus-kampus lain gitu. Tapi yang udah sih sesuai dengan ajuan dari akademik, mudah-mudahan ya. Jadi dosen-dosen yang pernah mengajar kalian gitu. Seperti Miss Betty, ada Pak Rosedi, ada Pak Sunarmin, atau Pak Anggun gitu ya. Nanti siapa yang kepilih aja, ditunggu aja nanti ya informasinya. Nah, untuk informasi nama pembimbingnya nanti akan keluar langsung via Smart Student kalian masing-masing, atau nanti juga diinformasikan juga oleh tim akademik ya, siapa-siapa saja pembimbingnya.
Oke, yang tadi saya dapat informasi dari bagian keuangan yang sudah lunas administrasinya baru ada 4 orang ya. Gitu. Nanti mohon disegerakan. Miss mau nanya boleh nggak Miss? Iya, Lila, silakan. Nggak tahu ini udah ditanya apa belum ya. Saya mau nanya ada batas plagiatnya itu berapa persen ya di LP3I? Kalau itu saya belum tahu ya. Soalnya belum ada informasi terbarunya. Ntar kan diuji kan, dicek, Ya. dihitung batas berapa persen Kalau Miss. Kalau itu di S1, Leila. Kalau plagiarisme itu untuk S1 D4 ya. Berarti kalau anak ABI. Kalau misalkan D3 nggak apa-apa? belum Nggak ada ada. untuk D3. Tapi kalau untuk D3 surat pernyataan keaslian TA bahwasanya kamu sendiri yang membuat tanpa dibantu dengan orang lain. Itu nanti ada suratnya kok. Nanti ada buku panduannya ya. Di situ ada penjelasannya gitu. Kalau untuk yang plagiarisme itu khusus untuk S1 atau D4 terapan gitu. Oke, berarti cuma butuh surat pernyataan aja ya? Iya, surat keaslian dari kalian masing-masing nanti bermaterai ya. Nanti ada contohnya, bisa lihat di ini ya, di perpus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini kan kalian mayoritas sudah bekerja semuanya ya. Jadi saya harapkan nantinya jika melakukan bimbingan tidak bolos-bolos kerja gitu kan. Biasanya sih bimbingan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu ataupun hari Minggu gitu, tergantung dari hari kosongnya si dosen tersebut. Nanti setelah kalian sudah tahu pembimbingnya masing-masing, bisa kalian buatkan grup bimbingan TA masing-masing dosen tersebut. Jadi nanti diatur kapan bisa untuk kumpulnya, terus pertemuannya online atau offline, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian banyak bolos kerja hanya karena misalkan pembimbingan wajib dari dosennya. Enggak. Insya Allah dosen juga akan ngerti kok kalau misalkan kalian memang sudah bekerja ya. Gitu. Oke, dari sini masih ada yang ingin ditanyakan? Miss, mau nanya Miss. Iya, Nisa. Itu kan tadi pelaksanaan TA-nya dibagi 2 ya Miss sidangnya. Nah itu berarti kan dari April ke Juni, Mei-nya itu gimana Miss? Mei-nya kan lebaran. Sebulan gitu Miss liburnya. Ya biasanya 2 minggu ya, gitu. Cuma mungkin memang sudah jadwalnya dari pusatnya seperti itu, gitu kita ikutin aja. Kenapa kebagi 2? Mungkin gini, pada saat pendaftaran di awal di tanggal 16 sampai 18 itu kan tidak hanya Jakut aja yang ngedaftarin mahasiswanya dari seluruh kampus, misalkan ada 1.000 mahasiswa yang sudah mendaftar di tanggal tersebut. Jadi nanti dibagi nih. Di tahap pertama itu kan ada di 3 hari ya, kalau nggak salah 24, 25, 26. Berarti mungkin di satu hari itu 300 peserta targetnya. Berarti sisanya itu masuk ke tahap kedua gitu ya. Nah nanti pun di sidang tersebut jika kalian langsung lulus alhamdulillah. Tetapi jika tidak itu ada namanya sidang ulang ya. Sidang ulang itu kembali mempresentasikan TA kalian yang sudah diperbaiki sesuai dengan instruksi dari ketua penguji dan penguji ahli gitu. Mudah-mudahan ya pada saat nanti kalian sidang langsung lulus semua nih, mudah-mudahan, amin gitu. Jadi tidak ada ikut sidang ulang. Nah sidang ulang itu nanti dikenakan biaya juga ya, tapi langsung ke direktorat atau langsung di keramatnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya nanti ke kampus ya. Semua nanti informasi pelaksanaan sidang dan setelah sidang pun juga itu ada di pusat. Jadi pada saat nanti kalian mau sidang itu
kalian akan di-invite ke dalam grup sidang masing-masing. Nanti di situ diinformasikan oleh sekretaris sidang itu rule of the game dari pelaksanaan sidang tersebut. Seperti itu. Ya, dari jadwalnya, dari jamnya, dari nanti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikirim, seperti itu ya. Kalau misalkan nantinya ada sidang ulangnya tetap dijalankan nanti setelah dari sidang tahap 2 selesai ya. Biasanya itu di bulan Juli ataupun di Agustus ya. Untuk sidang ulang itu semua di pusat ya. Revisiannya setelah kalian perbaikan dari revisinya itu langsung ke pusat, dengan biayanya nanti dikenakan biaya. Kalau untuk tahun lalu itu nominalnya 450.000. 450.000 itu untuk apa aja sih, Miss? Gitu ya. Itu untuk membayar dari si dosen penguji tersebut. Gitu ya. Jadi nanti semuanya akan disurati oleh tim direktoratnya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Miss, terima kasih. Di sini sudah dipahami untuk pelaksanaan jadwalnya. Nanti slide-nya pun juga akan saya share ya. Iya, baik, Miss. Oke. Miss, Ya, kok siapa nih? maksudnya Rama. kenapa bisa sidang ulang gitu, Miss? Maksudnya kalau seandainya itu Sidang ulang itu Karena apa biasanya terjadi karena satu, si mahasiswa tidak menguasai materi. Kedua, bahan yang data-data yang didapat itu tidak lengkap, ataupun juga TA yang dibuat dibuatkan oleh orang lain gitu. Jadi kalian nggak paham tuh prosedurnya bagaimana, alurnya bagaimana gitu ya. Gitu aja sih Rama ya, setahu saya kenapa gagalnya gitu. Miss, kalau minta contoh TA yang sebelumnya, PowerPoint-nya sama itunya. Kalau PowerPoint kita nggak ngumpulin. PowerPoint langsung dibuatkan masing-masing oleh mahasiswa. Gitu. Kita biasanya hanya TA-nya saja. Bisa coba tanya-tanya ke kakak kelas aja deh, coba deh. Siap, Miss. Makasih, Miss. Tapi nanti pun juga akan di-guidance kok sama pembimbingnya masing-masing, apa saja yang harus ditampilkan pada slideshow. Maksudnya slide presentasi biasanya kan slide pertama itu nama, terus kedua judul, berikutnya itu ada bab 1 itu biasanya identifikasi masalah, batasan masalah, sama sama tujuan kalau nggak salah ya. Terus berikutnya di bab 2 itu tinjauan pustaka itu adalah dasar-dasar landasan dari judul yang kalian buat. Lalu bab 3 itu ada kalau nggak salah itu sejarah singkat perusahaan. Itu kalian cuman sedikit aja yang dimasukkan, jadi sejarah singkat perusahaan itu, terus sama struktur organisasinya yang di perusahaan. Lalu yang bab keempat itu biasanya pembahasan dari identifikasi masalah yang kamu buat. Yang bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Gitu sih Mah biasanya ya Mah. Oke, siap, Miss. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, nanti informasinya nanti akan ada sosialisasi langsung dari Kajur atau ketua jurusan ya. Cuma saya belum dapat jadwalnya. Nanti akan diinformasikan, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan ini. Adalah teknisnya aja. Kalau dari direktur itu teknis pelaksanaan dari bimbingan sampai dengan nanti ke pendaftaran sidang gitu ya. Bimbingan itu nanti 8 kali ya, tatap muka ataupun online ataupun daring gitu, sebanyak 8 kali. Nanti ada kartu bimbingan yang nanti langsung terpublish di semua student kalian masing-masing. Jadi kalian wajib download dan cetak masing-masing ya. Nah, nanti kartu bimbingan itu kalian isi, nanti diserahkan pada saat pengumpulan berkas, pada saat pendaftaran sidang TA yang tadi di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 April. Ya, itu semua dikumpulkan ke bagian akademik ya, nanti di-scan
dan diserahkan langsung ke bagian akademik untuk pendaftaran sidang TA kalian masing-masing. Gitu. Dan lagi yang mau ditanyakan? Jadi yang dikumpulin ke akademik itu itunya doang ya Miss? Apa PDF atau itunya doang ya? Nggak pakai PPT ya Miss? Enggak, PPT nanti kan langsung kalian share pada saat sidang. Kita hanya mengumpulan TA beserta form bimbingan kalian. Nanti diinformasikan ya. Nanti diinformasikan lagi pada saat H-min berapanya gitu, nanti diinformasikan dari bagian akademiknya. Oke Miss. Oke, ada lagi? Sudah bisa dapat dipahami informasinya? Ini Wildan sendiri ya cowoknya. Cowoknya Wildan sendiri nih. Mana ya si Irsyad? Zaki? Sibuk ya? Oke. Oh Irsyad ada. Gak ngeliat sayanya. Wildan hadir Miss. Iya, Irsyad pulang. ada. Orang pulang. Oke, Irsyad ada nih, Irsyad ngono-ngono. Aduh, siapa nih Mila nih masuk ya. Oke, Mila, Indri, selamat bergabung. Nanti tanya sama Rama ya untuk recordingnya. Tepat banget nih kalian nih, baru pulang kerja ya. Ini udah selesai ya Miss ya? Udah, ini mau closing nih ya teman-teman ya, udah ya. Ya Allah. Ini telat Maaf ya ini. Miss. Kan udah di-share deh tadi sore, ayo. Iya saya baru nyampe rumah Miss. Udah kerja. Jadi nanti ada recordingnya ya Rama ya. Iya ada Miss. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti diingatkan lagi ya, tanggal 10 itu terakhir untuk pembayarannya, ditunggu segera. Ya, jika ada kasuistik bisa langsung komunikasi ya dengan Miss Nani maupun Miss Nopi, oke? Bisa dapat dipahami teman-teman semuanya? Insya Allah bisa Paham Miss. Miss. Oke, ya. Semangat untuk kalian untuk menjalani bimbingan TA ini dan semoga kalian lulus dengan nilai yang baik, nilai yang bagus. Amin. Amin. Amin Miss. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maaf ya Miss. Miss. Iya nggak apa-apa. Nanti saya share juga ya PPT yang tadi saya buat. Oke, semangat semuanya. Miss, terima kasih. Sama-sama.